Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Selamat atas sore, Kak. terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian sudah menunggu dan juga sudah meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen ini. Perkenalkan, saya Alen Narko yang akan memandu jalannya acara pada hari ini dan pada kesempatan ini. Oke, mungkin kalau berbicara mengenai Pojok Pintar Manajemen, ada yang sudah kenal dan juga ada yang baru gitu ya. Mungkin sedikit saya highlight dulu. Pojok Pintar Manajemen merupakan forum diskusi yang inisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi kita kami dalam hal belajar dari mana saja. Awalnya diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu maupun perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 saat diperlakukannya PPKM. Namun karena antusiasme kalayak tetap tinggi, antusiasme uh, apa Bapak dan Ibu sekalian tetap tinggi, maka Pojok Pintar Manajemen ini sampai hari ini terus digelar untuk para manusia pembelajar dan harapannya sampai ke depan kita terus semangat belajar dan kita bisa bertemu kembali dalam berbagai acara di Pojok Pintar Manajemen. Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema upaya perlindungan lingkungan dan fasilitas industri dari bahaya kebakaran. Baik, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk mengenalkan produk PPM Manajemen yang mungkin sudah asing lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Di PPM kami memiliki berbagai jasa layanan PPM Manajemen mulai dari program pengembangan eksekutif, berdasarkan layan latihan kepada umum, ya, kepada publik. Kemudian kami juga ada program pelatihan sertifikasi. Jadi di sini juga ada diberikan kepada umum dengan pelatihan-pelatihan bersertifikat. Kemudian kami juga ada pembelajaran Inggris di mana pembelajarannya bisa dilakukan di tempat kerja Bapak dan Ibu sekalian dengan jumlah peserta tertentu dan mungkin lebih nyaman juga ya, tidak perlu ada transaksi PPN. Kemudian kami juga ada layanan riset dan konsultansi. Di sini kami memberikan jasa profesional pada organisasi. Kemudian kami juga memiliki layanan asesmen sumber daya manusia dan juga rekrutmen seleksi. Yang tidak di ujung-ujungnya gitu ya, kami juga memberi layanan yang sifatnya bergelar ya. Jadi ada pendidikan bergelar dan ini diselenggarakan di Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Sekolah Tinggi Manajemen PPM ini ada kita bergelar S1 maupun S2. Oke, setelah melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen hari ini, diharapkan Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikuti beberapa aturan mainnya, gitu ya. Tidak lain bukan demi kenyamanan kita bersama dalam menikmati acara di sore hari ini. Ketika nanti selama pemaparan materi, semua partisipan akan di mute, gitu ya. Dan selama mengikuti diskusi hari ini, setiap partisipan diharapkan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Jadi saling berikan suasana yang memang benar bisa belajar. Saat sesi tanya jawab akan dibuka, meskipun dibuka sepanjang jalannya acara, namun nanti tanya jawabnya akan ada diskusinya setelah pemateri menyampaikan materinya selesai. Dan jika ingin bertanya,
silakan memilih fitur raise hand yang ada di Zoom. Moderator akan menyebutkan penanya berdasarkan pada urutan raise hand atau berdasarkan relasi atau relevansi pertanyaan dengan materi yang dibicarakan. Dan di akhir acara nanti diharapkan Ivan mengisi feedback, dan tidak bukan untuk kami membuat perbaikan, pembenahan di kemudian hari. Dan setelah partisipan mengisi feedback, nanti partisipan akan mendapatkan materi pembicara. Ya, jadi nanti feedback itu akan ada di akhir sesi, dan nanti setelah mengisi feedbacknya, partisipan akan mendapatkan materi pembicara. Oke, kita sampai akan masuki ke sesi inti, sesi acara di Pojok Pintar Manajemen hari ini, dan sudah bersama-sama kita, sudah hadir di tengah-tengah kita, satu pembicara. Selamat sore, Pak Edi. Pak Edi Marwanto. Selamat sore, Pak. Pak Alain. Oke. Nah, ini Pak Edi Marwanto sudah kenal cukup lama ya, Pak ya? Sudah puluhan abad ya kita kenal. Ya, oke, mungkin sedikit CV atau sepak terjang dari Pak Edi Marwanto ini izinkan saya bacakan. Edi Marwanto adalah visioner di Fire Protection and Project Management. Berpengalaman di proyek-proyek konstruksi oil, gas, dan petrochemical. Suara saya apakah ada gangguan? Mohon maaf. Terdengar, Oke, Pak. Cukup jelas. saya lanjutkan. Nah, Pak Edi Marwanto sendiri memiliki beberapa sertifikasi, mulai dari Asia Pacific Engineer. Beliau juga sebagai insinyur profesional media, kemudian Certified Fire Protection Specialist, Project Management Professional, atau yang kita kenal dengan PMP. Beberapa keanggotaan organisasi profesi yang beliau ikuti, mulai dari Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Ahli Fasilitas Subsidi Minyak dan Gas Bumi Indonesia, Project Management Institute, National Fire Protection Association. Dan pendidikannya itu mulai dari pendidikan profesi insinyur, kemudian S2-nya S2 Manajemen di Universitas Budi Luhur, serta di S1-nya di Kimia di Undip ya, Universitas itu. Baik, itu sekilas CV dari Pak Edi Marwanto. Baik, karena tadi kita sudah berkenalan dengan Pak Edi Marwanto, ini saya ingin menanyakan kabarnya terlebih dahulu, ya meskipun tadi sudah salam-salaman. Gimana Pak Edi kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Semangat. Sehat. Semangat ya. Aman terkendali Pak ya? Aman. Nah, baik. Oke, nah ini kita mau masuk ke acara, ya. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bagi yang ingin bertanya, nanti si question and answer dibuka sepanjang jalannya acara. Silakan menuliskan dulu di chat, ya. Tapi nanti itu akan dibahas setelah pemateri selesai membawakan materinya. Oke, mungkin sebelum masuk saya mendahului dulu dengan pembukaan gitu ya, pembukaan acara ini. Saya mau share materi sedikit gitu ya, materi singkat sedikit sebelum nanti masuk ke Pak Edi. Oke,
tema kita hari ini adalah perlindungan lingkungan dan fasilitas industri dari bahaya kebakaran. Nah, pada dasarnya lingkungan kita, bumi kita cukup indah, ya. Bumi kita, lingkungan kita itu cukup menarik, cukup jauh, gitu ya, untuk kita tinggali, gitu ya. Beberapa kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita yang mau tidak mau membuat ada beberapa sedikit perubahan-perubahan dari lingkungan, ada sedikit perubahan-perubahan dari kehijauan-kehijauan itu, gitu ya. Nah, untuk hari ini kita membicarakan mengenai bahaya kebakaran yang memang dekat, yang memang rentan risiko-risiko itu dekat dengan kegiatan-kegiatan kita, dengan kegiatan lingkungan kita. Kenapa? Karena kalau kita bicara tempat kita di Indonesia ini, seringkali musimnya atau cuacanya atau suasana itu cukup kering, dan hal tersebut mungkin menjadi salah satu media, salah satu medium, ya, yang bisa meningkatkan temperatur, meningkatkan kemungkinan atau risiko-risiko timbulnya gesekan, timbulnya percikan, dan kalau itu tidak diantisipasi bisa menimbulkan suatu kebakaran. Beberapa contohnya mungkin yang di beberapa waktu lalu di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, gitu ya, ada suatu ledakan di gudang peluru, gitu ya. Nah, ini atau gudang amunisi. Nah, ini diakibatkan, kalau dari beritanya itu diakibatkan oleh adanya suatu bahan-bahan berbahaya yang memang sudah rentan, gitu ya, dan memang gampang untuk terpicu, gitu ya. Di satu sisi kita bicara mengenai kebakaran yang ada di daerah depo Pertamina Pelumpang, ya, terjadi di sekitar bulan 2023, bulan Maret 2023. Lagi-lagi kita bicara ada risiko kebakaran. Ada potensi, ada bukan risiko lagi, ya, tapi ada peristiwa kebakaran di situ. Sehingga hal ini mungkin perlu menjadi perhatian, menjadi pemikiran kita bersama, jadi perhatian kita bersama. Bagaimana kita bisa cegah, ya, percikan atau apa, gitu ya, itu menjadi suatu kebakaran. Tidak hanya bicara di lingkungan industri, kita juga bicara misalnya ada kebakaran hutan. Nah, ini juga perlu disingkapi, gitu ya, perlu disikapi, karena ya mau tidak mau kita memang berada di daerah yang dua musim, ya, panas sekali, gitu ya. Nah, ini yang seringkali membuat suatu kemungkinan bisa terjadinya bahaya. Ada beberapa penyebab umum terjadi kebakaran, mulai dari kegiatan manusia memasak, kemudian ada petasan, kemudian rokok, ada kabel rusak, colokan listrik, kemudian terbakar, listrik dekat api, petir, musim kemarau, dan julid. Semuanya ini adalah hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Jadi, nanti mungkin kita juga perlu berdiskusi, membahas dengan Pak Edi, gitu ya, bagaimana bisa memperkecil lah, ya, bahaya kebakaran. Sehingga nanti harapannya adalah nanti kita semua bisa menjadi pengendali api, ya. Nanti kita mencoba mencoba memahami karakteristik api, kemudian bagaimana itu bisa menimbulkan suatu harapannya kita bisa diskusikan, kita bisa bahas di sesi sore ini. Baik, kurang lebih itu pendahuluan dari saya. Dan untuk tidak berpanjang kali lebar lagi, saya berikan kepada Pak Edi untuk masuk ke materinya. Silakan Pak Edi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Alain atas waktunya untuk saya menyampaikan sharing yang terkait dengan perlindungan terhadap bahaya kebakaran, ya. Jadi saya izin untuk share screen terlebih dahulu.
Oke Pak, sudah nampak Pak? Halo? Jelas Pak, jelas. Sudah Pak, silakan. Ya Aman. Pak, sudah nampak Pak. Oke ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini maksudnya adalah untuk ya edukasi untuk kita bersama, masyarakat, lingkungan kerja dan semua stakeholder yang terkait ya, yang terkait dengan masalah pencegahan terhadap bahaya kebakaran itu adalah bisa dikatakan secara umum itu kewajiban kita bersama, kewajiban setiap individu. Nanti kalau kita kerucutkan lagi dalam dunia lingkungan kerja misalnya, itu biasanya kan dihandle oleh misalnya yang terkait dengan itu misalnya apa bagian apa safety department misalnya yang bertanggung jawab secara umum. Tapi pada intinya bahwa seharusnya itu tanggung jawab kita semua walaupun mereka bisa dikatakan sebagai apa ya tim atau orang yang ditunjuk yang terkait dengan misalnya terkait dengan pencegahan bahaya kebakaran ya. Mungkin selama ini di tempat-tempat tertentu ada tim yang ditunjuk untuk menghandle bagaimana supaya kecelakaan terhadap kebakaran itu tidak terjadi. Jadi kalau kita lihat secara umum bahwa kebakaran itu Pak salah satu bentuk kalau di lingkungan kerja ya, mungkin kecelakaan kerja ya salah satunya yang paling sangat menonjol terlihat itu kan kebakaran. Tapi kalau kecelakaan misalnya yang lain, misalnya apa jatuh lah dan sebagainya, terus kemudian terkena apa misalnya tersentuh listrik itu kan biasanya menimpa individu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa apa ya kecelakaan-kecelakaan kecil atau kelalaian-kelalaian kecil itu yang ada di lingkungan kerja itu berakibat fatal gitu kan. Strom akhirnya terjadi percikan api dan sebagainya. Jadi kita akan mulai hari ini yang terkait dengan fire protection. Jadi kita ada beberapa konten ini yang terkait dengan apa sharing kita hari ini. Walaupun apa yang kita bahas hari ini hanya bisa dikatakan secara garis besarnya saja, waktu dan sebagainya membatasi kita. Tujuan dan sasaran ada lagi konsep dasar kimia dari kimia fisika, api itu apa dan sebagainya. Jadi kalau kita mau memahami bagaimana cara mencegah, ya kita harus paham. Misalnya secara konsep itu sebenarnya api itu apa toh? Ya kan, bilang kan begitu ya. Jadi, kemudian informasi data analisis. Jadi sejarah-sejarah terjadinya kebakaran. Nah itu penting. Karena apa? Itu menyangkut nanti kebakaran-kebakaran yang sering terjadi itu sebenarnya selama ini diakibatkan oleh apa saja. Ini nanti bisa dipakai untuk kita bagaimana secara manajemen misalnya. Itu dipakai untuk apa? Mempersiapkan strategi. Gitu kan. Terus kemudian perlindungan kebakaran. Jadi kita intinya di situ bagaimana melindungi kebakaran. Ada step-stepnya ya. Terus apa definisi dari perlindungan kebakaran itu dan terus deteksi. Jadi ini salah satu komponen dari perlindungan kebakaran adalah dimulai ketika kita melakukan proses deteksi dan juga proses penanggulangannya adalah deteksi itu termasuk bagian dari pelindungan kebakaran. Terus kemudian adalah proses supresinya atau pemadam kebakarannya seperti apa. Dan ini yang selama ini mungkin fokusnya di situ ketika ada kebakaran, panggil fire department atau pemadam kebakaran itu akan terus terjadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan tindakan preventif ya. Terus yang lain adalah yang kayak kebakaran itu juga menyangkut mengenai masalah ternyata kaitannya dengan material-material ya, material-material yang tersimpan ya, tersimpan di dalam misalnya lokasi kerja. Gitu. Padahal itu material yang tersimpan itu adalah dalam konsep kebakaran itu adalah bahan bakar yang suatu saat bisa terbakar ya.
karena menyangkut mengenai masalah sifat daripada kimia fisikanya itu. Terus juga transportasi materialnya. Transportasi materialnya ternyata juga ada aturannya. Terus yang selanjutnya secara garis besar adalah pelindungan terhadap struktur dari kebakaran. Kita bisa melihat bahwa api itu ternyata bisa di-mapping. Oke. Nah, sasarannya bahwa kita sebenarnya adalah dalam hal ini edukasi yang terkait dengan apa ya, transfer pemahaman dan pengetahuan yang terkait dengan aspek-aspek pelindungan kebakaran. Terus kemudian secara manajemen apa yang harus kita lakukan untuk kata kuncinya adalah avoid atau menghindarinya. Jadi kalau orang bilang api kecil itu menjadi sahabat, api besar menjadi musuh. Tapi dalam prospek pelindungan api kecil bisa jadi musuh, gitu kan? Karena apa? Jarang bahwa akibat dari kebakaran itu langsung dari api besar, enggak juga, gitu loh. Dari hanya percikan kecil, gitu kan? Percikan kecil atau korek api itu bukannya api kecil pun bisa menjadi musuh, gitu. Kita nggak aware terhadap apa yang ada di lingkungan kita, gitu. Rumput dan sebagainya nggak diapa-apain tiba-tiba terbakar dan sebagainya. Terus kemudian membekali peserta dengan konsep yang terbaik atau sasaran utama bahwa kita proses pencegahan kebakaran, edukasi terhadap pencegahan kebakaran itu adalah keselamatan hidup. Keselamatan hidup. Terus kemudian kalau kita berada di lingkungan industri, yang kedua adalah struktur integritinya. Bagaimana supaya nggak kolab lah, gitu kan. Terus kalau kolab, apa yang kejadiannya? Yaitu yang ketiga, kalau misalnya struktur integritinya sudah lemah, misalnya kolab ambruk, ada kecelakaan, misalnya fatality berupa kematian dan sebagainya ya. Terus kemudian yang terganggu apa? Pasti keberlangsungan operasional. Berapa banyak pegawai yang di PHK, pekerja yang di PHK atau akhirnya kehilangan pekerjaan karena masalah hanya misalnya konsleting arus listrik gitu kan misalnya. Terus itu kan kaitannya dengan produksi. Yang lain bahwa apa? Itu kaitan kalau misalnya kita berpikir secara luas, kebakaran itu ternyata mengakibatkan emisi apa? Emisi karbon kan sekarang kan yang lagi rame kan energi hijau gitu kan. Kita sementara mati-matian mencegah menanam pohon dan sebagainya, ternyata ada kebakaran itu emisi karbonnya tinggi. Nah, saya berharap bahwa edukasi melalui sharing ini bisa mendidik misalnya yang terkait dengan baik industri atau mungkin lingkungan kerja yang lain ya, misalnya pengelola gedung ya kan, manufaktur atau lini-lini produksi, pabrikasi yang di situ sering ada pengelasan dan sebagainya, pemotongan baja dan sebagainya kan sering terjadi itu. Terus pengelola kawasan, itu kan juga menghandle selain lingkungan yang luas, tapi di dalamnya juga ada pusat-pusat produksi yang ada di dalamnya. Terus sasaran yang lain adalah fire department dan safety di industri ya. Sektor industrinya juga bisa bermacam-macam tuh. Pasti setiap sektor industri itu punya karakter masing-masing ya. Misalnya industri kimia, gitu kan. Terus kemudian industri yang terkait dengan mekanik, proses-proses mekanik, misalnya di dalamnya. Terus kemudian elektrik, ya, migas, petrokimia dan lain pasti akan memiliki karakter-karakter yang berbeda. Nah, kita akan juga di dalam sharing ini, di dalam sharing ke depan, ini adalah konsep helikopternya secara umum bahwa konsep dasar dari api itu kita akan belajar apa. Jadi sebenarnya tadi bilang bahwa ternyata di sana sini ada kebakaran, ternyata simple. Sumbernya itu sebenarnya adalah mengelola yang disebut sebagai 3 api ya. Kita nanti lihat seperti apa. Kemudian yang lain yang perlu kita tahu adalah istilah-istilah yang di dalam dunia panas atau di dunia energi itu penting untuk dipahami. Karena apa? Ini adalah bisa dikatakan
Istilah oh itu teori, tapi sebenarnya itu menempel pada apa? Istilah ini menempel pada lingkungan kita yang misalnya itu kita menyimpan bahan kimia, ternyata dia memiliki karakter atau kita harus tahu juga paham sifat flammability material atau sifat flammability itu kegampangan dia terbakar atau tidak. Gitu. Ada material yang nggak gampang terbakar, tapi ada material yang begitu kena panas, misalnya kan suhu penyimpanannya sudah enggak ini akhirnya apa? Ada ignition seperti kemarin yang ada di mana di Gunung Putri, terus kemudian sering kita melihat apa di lingkungan itu ada hilang terbakar dan sebagainya. Mereka rata-rata sudah ini kan, ternyata bocor sedikit, karakter materialnya begitu bocor dia muat, kena panas matahari misalnya. Itu sulit terjadi. Kita juga bisa nanti membahas apa yang disebut sebagai mekanisme perpindahan panas. Ini konveksi konduksi radiasi itu adalah bagian daripada kehidupan sehari-hari. Kita menanak nasi, kita memanaskan air dan sebagainya ya. Nah, ngelas dan sebagainya itu sudah bagian dari apa yang kita akrab dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa yang lihat saya tadi ini hanya singgungan simple saja bahwa ini kira-kira yang namanya api itu apa toh? Bukan. Jadi orang bilang kalau namanya api itu secara apa istilahnya literatur berdasarkan hasil apa ya mungkin penelitian atau berdasarkan teori bahwa api itu sebenarnya sinergi daripada tiga elemen dan tiga elemen itu ada di kita di lingkungan kita itu kan ada di rumah kita di ruangan tempat kita bekerja atau di gudang tempat kita menyimpan barang kan begitu Pak ada panas sumber panas ada bahan bakar artinya apa kalau kita bilang bahwa misalnya kita bekerja, furniture yang ada di lingkungan kerja itu adalah bahan bakar, gitu kan. Apalagi bahan bakar yang disebut bahan bakar tidak harus dalam bentuk misalnya minyak. Gitu. Bahan bakar kan seolah-olah begitu enggak juga. Artinya apa? Kalau konsep kita bakar, apa yang terbakar itu adalah bahan bakar. Misalnya furniture lah, terus kemudian sekeliling di tempat apa dapur kita ada sampah gitu kan. Terus kemudian ada yang namanya oksigen. Oksigen yang kita hirup lah, gitu kan. Semuanya itu ketika mereka bersatu, terus kemudian ada syarat-syarat panas yang tertentu, bahan bakarnya bisa terpicu bereaksi secara yang tidak bisa nampak oleh mata, tiba-tiba nyala. Yang kita lakukan apalah? Menghentikan siklus ini, interaksi ini harus kita atur, gitu kan. Supaya gampangnya itu bagaimana ini terputus atau panas bahan bakar oksigen itu sudah ada takdir di lingkungan kita. Tapi bagaimana mereka tidak berinteraksi sehingga menghasilkan yang disebut yang di tengah-tengah ini api. Nah, ini perlu pemahaman. Terus, nah ini terminologi ya. Terminologi nanti akan pada saat kita misalnya training ini akan kita bahas, tapi dengan kemasan bagaimana ini mudah dipahami. Ya. Jadi apa panas yang dilepas atau energi yang dilepas juga suatu panas terbakar. Jadi itu pun kalau secara ini bisa diukur berapa gitu. Jadi dengan kita paham terminologi ini nanti kita akan tahu kalau misalnya plastik itu kebakar nilai panasnya berapa. Karena semua itu ada datanya. Datanya. Jadi kita tampilkan juga istilahnya kira-kira material-material yang ada di sekeliling kita itu apa. Terminologi. Nah ini ada yang namanya spesifik panas ya suatu material ya kan kita tahu juga misalnya contoh air itu kenapa cocok untuk misalnya sebagai apa fluida untuk memadamkan api ya jadi di sini juga sampaikan bahwa ketika kita bicara mengenai masalah air bahwa air itu secara umum cocok sebagai istilahnya fluida extinguishing agent ya atau fluida untuk memadamkan api karena memiliki spesifik yang besar jadi ternyata api kalah sama air air itu kan api itu melepaskan panas sedangkan apa air itu nanti menyerap panas akhirnya ketika
dia itu bisa ibaratnya seperti positif dengan negatif. Ketika mendekati nol mati apinya. Tapi ingat bahwa air juga tidak bisa cocok untuk semua, misalnya bahan yang terbakar. Nanti ada kita juga belajar jenis-jenis fluida yang bisa dipakai untuk memadamkan api. Nah, secara garis besar seperti itu ya. Ada spesifik, ada density ratio. Kenapa kok tiba-tiba nggak ada panas, nggak ada hujan, tiba-tiba ada api? Seberapa banyak orang yang kecelakaan kebakaran di pom bensin gitu kan? Di pom bensin tiba-tiba nggak ada gitu, nggak ada apa-apa, ada orang menyalakan HP tiba-tiba terbakar gitu kan. Nah ini kita melihat ini ada yang namanya kita paham flash point itu apa, spesifik gravity. Nah ini yang semacam spesifik gravity itu misalnya perbandingan antara air dengan suatu material itu 0,6 misalnya, artinya bahwa air itu lebih berat gitu kan. Artinya ketika ada material dia itu akan mengapung di atas air. Ada lagi yang namanya VDR misalnya, ini contoh vapor density ratio, artinya gas misalnya, gas yang bocor dari suatu tempat misalnya, begitu dia bocor ada tiga kemungkinan, ada satu, dua atau tiga kemungkinan. Kalau dia lebih kecil daripada satu, dia langsung terbang, nguap ke atas. Ketika dia lebih kecil daripada lebih besar daripada air, lebih besar daripada massa uap yang ada di udara, maka dia akan begitu bocor dia akan tetap ada di lingkungan kita. Pada saat itu uap bocor itu akan istilahnya kalau bilang itu gentayangan lah di sekitar kita. Sehingga ketika ada panas sedikit yang berasal gelombang elektromagnetik misalnya dari gelombang listrik atau elektromagnetik dari HP atau apa itu bisa tiba-tiba tersulut. Nah, ini nanti kita akan belajar betapa banyaknya di lingkungan kita orang ngelas. Di sebelah sana ada orang, ada thinner Pak, ada solvent, terus kemudian agak jauh. Tapi ingat, uap yang menguap itu, dia itu bergentayangan di sekitar kita, kan dia nggak akan naik, tidak akan terbang ke udara, tapi di situ. Nah, pada saat itu ada panas. Panas ketemu dengan bahan bakar, uap tadi, ketemu dengan oksigen, akhirnya bereaksi. Jadilah, yaitu tadi, sering terjadi kebakaran, gitu kan. Nah, ini kita juga akan belajar mekanisme-mekanisme secara sederhana kita akan sampaikan bagaimana mekanisme perubahan panas laten ya. Kenapa kok pada saat mendekati hujan kok gerah banget gitu. Nah, itu kaitannya sama itu juga ya. Nah, itu terus kita juga akan nantinya akan belajar atau membahas informasi dan data statistik yang terkait dengan nanti terkait dengan kebakaran. Misalnya data statistik mengenai masalah kebakaran itu yang ada di Indonesia atau di global gitu kan. Terus kemudian pemicu kebakaran misalnya seperti ini. Ini simpel saja. Ini saya hanya contoh saja ya. Ini dari tahun 2018 sampai 2023 saya dapat data ini dari Badan Pusat Statistik ini. Ini sampai ada kebakaran rata-rata terjadi secara fluktuatif, tapi ada kecenderungan bahwa makin lama makin meningkat. Ya. Apalagi kalau sekarang itu bisa dikatakan cuaca ekstrim kan. Logikanya kan begitu, udah ada panas, terus kemudian ada bahan bakar kering atau penyimpanan di lingkungan kerja kita itu nguap, kemudian ada oksigen gitu kan. Jadi itu bertemulah ini. Terus kemudian kita bisa lihat juga misalnya contoh-contoh data statistik ya, frekuensi kebakaran berdasarkan penyebabnya itu misalnya dari listrik dan sebagainya kan. Kita bisa lihat makin lama makin meningkat biasanya. Oh, kalau ada apa-apa yang disalahkan ini konsleting listrik gitu. Nah, data yang statistik yang kita peroleh itu kan akan menjadi strategi buat kita untuk ternyata yang paling banyak itu listrik. Berarti benahi listriknya kan begitu kan. Kita akan makin aware gitu. Ini akan menjadi edukasi buat kita semua bahwa misalnya kita kan sekarang satu rumah itu punya banyak alat komunikasi semuanya nyolok Pak, nyolok. Kemudian
Kalau sudah selesai dicabut, itu colokannya masih tertinggal di situ, ada percikan dan sebagainya. Nah, ini kita belum bicara mengenai masalah industrinya. Nanti akan kita petakan juga mengenai masalah data statistik menurut industrinya misalnya. Kalau industri-industri manufaktur itu penyebab kebakaran rata-rata diakibatkan oleh apa. Kemudian industri yang terkait dengan migas misalnya, migas atau petrokimia atau gedung misalnya, pengelola perkantoran, warehouse itu penyebab terjadinya kebakaran apakah sama dengan ini? Kalau ini kan umum saja ini, tapi nanti kita akan tampilkan pada saat kita misalnya pelatihan dan sebagainya akan kita tampilkan detailnya, misalnya berapa sih nilai kerugiannya, kemudian berapa sih jumlah fatality-nya atau kecelakaan kerja. Terus itu bisa kita lihat juga berbagai negara, mungkin termasuk juga Indonesia. Ini semua akan jadikan lesson learn, pelajaran buat kita untuk edukasi internal misalnya, edukasi masyarakat untuk apa yang harus kita lakukan dalam hal pencegahan. Nah, kita kan juga nggak ingin kira-kira seperti ini ya. Jadi ini bukan proses dramatisasi. Itu kemarin, bahkan kemarin itu ada di daerah Mampang atau di mana itu ruko kebakaran hanya karena apa, kabel terkelupas atau apa ya, sehingga maaf ini 7 orang itu ya inilah mereka wassalam lah. Jadi, kita ikut berduka cita semua itu. Ini ada gedung, ada pabrik, ya kan? Ada bagaimana kalau level kebakaran itu sampai ke industri, misalnya industri besar gitu. Itu terjadi di mana-mana, sering terjadi. Itu nggak hanya di Indonesia juga. Cuma memang larinya kita itu arahnya edukasi. Karena apa? Kita tidak hanya bisa mengandalkan, oh Pak, nanti kalau misalnya kebakaran kan ada pemadam kebakaran. Ya, tetap kan korban. Bedanya kalau pemadam kebakaran itu kan memang ahlinya yang memadamkan, tapi itu adalah proses yang tidak bisa dikatakan ibarat sakit, itu sudah kita penyembuhannya. Setelah itu tetap aja gedungnya nggak bisa diselamatkan, korbannya tetap jadi korban. Tapi bagaimana kita, apa yang kita lakukan itu lebih ke arah bagaimana kita mencegah edukasi yang itu, dan itu lebih lebih mulia saya pikir ya. Nah, ini kira-kira kita bicara nanti akan kita bahas satu persatu yang terkait dengan apa sih pemicunya atau pemantiknya, gitu kan? Ada yang diakibatkan oleh termal, yaitu panas, misalnya apakah itu panas matahari, panas radiasi dari apa di lingkungan dan sebagainya kan sering. Ya. Terus kemudian terkait dengan elektrik ini yang sering menjadi masalah. Nah, paling nggak kita tahu sekarang, oh ternyata listrik itu seperti itu gitu. Ada percikan sedikit gitu kan, kena gitu. Terus yang lain apa? Itu yang sering terjadi ketika kebakaran yang ada di lingkungan industri itu misalnya karena kilat, petir. Nah, kok bisa petir itu bisa menyebabkan itu gitu kan. Ternyata ada bocoran gas sedikit yang menguap dan kita nggak tahu. Wah, tiba-tiba ada petir yang besar itu kan percikan, bisa dikatakan percikan panas energi yang besar kan, akhirnya kena dan sebagainya. Kemudian mekanikal di lingkungan kita sering melas, menggerinda dan sebagainya. Dan sebagainya itu sering terjadi. Kemudian ada yang lain juga terkait dengan reaksi kimia ya. Dan kadang-kadang penyebab ini bisa kombinasi, ya kan? Ada mechanical, terus kemudian di sampingnya nggak jauh itu dari ada kimia. Padahal jaraknya 5 meter, 10 meter. Tapi dia nggak tahu bahwa solvent atau thinner yang ada di pojok itu nguap. Nguap dan uapnya itu nggak naik. Tapi ada di sekitar tempat melas. Ada percikan api. Itu kira-kira lah sederhananya. Ya, terus kita akan belajar juga mengenai masalah perlindungan. Jadi intinya perlindungan terhadap api. Ya. Jadi nilai manajemennya kalau misalnya kita di sini, kita bisa belajar gimana sih tahap perlindungannya itu ada step-stepnya kan. Terus kemudian kita akan belajar lagi namanya konsep pohon terhadap apa safety. Ya. Jadi namanya konsep tree. Ini dari NFPA, National Fire Protection Association. Jadi ini standar industri 550. Ini juga kita bisa pelajari nanti. Jadi
Jadi ini bisa membuat apa di dalam lingkungan masing-masing prosedural untuk bagaimana mencegah api ya. Kemudian kita juga akan belajar apa manajemen risiko lah. Walaupun kita akan ajarkan dengan cara yang simpel saja. Simpel terus kemudian ada kasus namanya BLIF. BLIF itu ketika suatu cairan itu dia nguap, kemudian dia berada ditempatkan di suatu misalnya vessel, dia nguap, uapnya itu makin lama naik, ada apa? Uap karena panas kan, dia nguap makin lama apa menimbulkan tekanan yang besar, tiba-tiba meledak. Jadi ada panas tiba-tiba meledak. Itu terjadi. Itu kasus banyak kasus terjadi. Nah, kira-kira ini secara garis besar pelindungan kebakaran kan kayak gini. Upaya dari mulai pencegahan, nanti langkah-langkahnya seperti apa, terus kemudian di dalam proses kita mencegah itu ada tahapan yang disebut deteksi. Oh, di situ ada sensor panas lah kan sering ya kita lihat sensor panas, sensor apa gas dan sebagainya kan, sensor asap dan sebagainya. Terus kemudian apa? Kaitannya di situ nanti ada sprinkler misalnya. Itu ada tahapan-tahapan awal. Terus kemudian bagaimana aturan evakuasi. Terus kemudian yang terakhir adalah ketika semua itu sudah lewat, itu adalah supresi atau pemadaman. Jadi, nah ini konsep itu secara garis besar seperti ini yang ada di sebelah kanan. Fire safety objektif. Jadi objektifnya itu sebenarnya ada keselamatan jiwa yang paling tinggi. Jadi kalau orang bilang bahwa nyawa itu paling mahal. Ketika terjadi kecelakaan kerja, seorang ayah bekerja gitu kan, kehidupannya sudah bisa dikatakan ya nyaman, aman, punya anak dan istri dan sebagainya. Ketika terjadi kecelakaan kerja karena kebakaran, akhirnya apa? Angka kemiskinan meningkat gitu kan. Karena apa? Ada kecelakaan kerja misalnya berupa kebakaran, kehilangan pekerjaan dan sebagainya kan. Konsep tertinggi adalah menyelamatkan jiwa. Walaupun nanti struktur bisnis dan sebagainya itu adalah semua akan efeknya akan ke situ kan. Nah, ada dua secara garis besar yaitu mencegah. Mencegah itu bagaimana supaya tidak ada ignition atau pemantik. Itu mulai dari kontrol panasnya, terus kemudian mulai kontrol bahan bakarnya, bagaimana cara menyimpannya. Jadi panas dan apa bahan bakar itu sama-sama dikontrol. Artinya apa? Interaksinya juga dikendalikan. Nah ini nanti akan istilahnya kalau orang bilang ibarat ini pohon itu beranak pinak ke bawah. Ini saya hanya tampilkan secara garis besar saja. Kemudian yang 02 minute fire itu ketika ibaratnya kita sudah terjadi kebakaran. Skenario-nya apa? Bagaimana api itu dimanage, dikelola, dipadamkan. Pemadamannya kan nanti pakai apa dan sebagainya, berapa tekanannya dan sebagainya. Yang kedua adalah manage atau mengelola yang terbakar. Apinya dikelola, dipadamkan, kemudian yang tereksposur api misalnya struktur lah, bahan baku lah, kemudian yang paling penting itu adalah orangnya. Bagaimana memanage mereka, misalnya lewat evakuasi dan sebagainya. Nanti juga panjang ini. Di sini justru di sini itu intinya ya. Bagaimana kita bisa ini berupa kayak peta ya. Peta yang bisa dikelola di mana kita. Artinya pelatihan ini justru akan dititik beratkan kepada prevent fire ignition ya. Bagaimana supaya kebakaran itu bisa dihindari. Nah, kita juga belajar nanti analisiko terhadap kebakaran ya dengan cara yang simpel saja gitu kan. Ada yang namanya FHI itu fire hazard analysis. Jadi hazard analisa bahaya apa mengidentifikasi bahaya kebakaran. Di lingkungan kerja kita kan banyak kan apa alat-alat peralatan kerja, peralatan produksi dan sebagainya mulai kita identifikasi ya. Kita identifikasi terus kemudian kalau kita belajar apa
resiko itu kan sebenarnya ada dua ya. Begitu sudah teridentifikasi, masing-masing dianalisa. Jadi misalnya ruangan, bahaya ruangan ini, kemudian peralatan kerja ini kita identifikasi, baru kita analisa data-data itu berupa apa? Dua biasanya, probabilitasnya, jadi analisa probabilitas kemungkinan keseringan terjadi kebakaran, atau dan juga impact-nya. Kalau misalnya alat ini kebakar, impact-nya itu berapa? Impact-nya seperti apa? Nah, kemudian baru kita menetapkan yang namanya nilai assessment atau skor daripada risiko itu. Oh, misalnya kalau ini terbakar, kira-kira nilainya berapa? Misalnya secara uang, misalnya kan. Secara uang, nanti yang non kuantitatif, misalnya masalah keselamatan jiwa atau masalah apa ya kan. Dan nanti kita sebelah kanan kita petakan tuh dari hasil ini kita bisa petakan membuat oh ini tergolong misalnya secara garis besar dibagi empat nih. Ini tergolong misalnya alat-alatnya misalnya fire heater, kompresor pompa itu kan karena itu kan handling material fluida yang gampang terbakar tuh misalnya. Itu termasuk golongan peralatan yang potensi kebakarannya tinggi. Gitu kan. Ada juga kita mulai golongkan, ada juga yang levelnya medium, terus kemudian ada juga yang hmm, apa levelnya misalnya rendah, dan juga ada yang potensinya hampir bisa dikatakan nggak ada. Artinya kan nanti kita bisa mapping bahwa oh kita fokusnya di yang tinggi dan medium. Nah, arahnya kira-kira seperti itu. Pak Edi mengingatkan waktunya 5 menit saja, Oke, Pak. oke. Nah ini kita sudah juga mulai deteksi panas, deteksi asap dan sebagainya. Terus kita juga akan belajar. Tadi kita mengenai masalah pemadaman, kita sudah mulai belajar cocok. Oh, kira-kira kalau api jenis ini nanti pakai apa? Apakah pakai CO2, apa powder, apa chemical, atau air dan sebagainya ya. Nah, kita juga ini klasifikasi material yang terbakar, apa itu hidrokarbon dan sebagainya. Di sini yang sebelah kanan adalah jenis-jenis fluida pemadam kebakaran. Ini cocoknya untuk apa, gitu kan? Nah, ini kira-kira kalau kita mengkalkulasi lingkungan kita, Pak, lingkungan tempat kerja itu kan ada tuh gedung, itu kita bisa hitung sebenarnya. Oh, berapa sih beban panas yang bisa dihasilkan dari apa ketika material ini terbakar, kira-kira panas per meter persegi itu apa? Tujuannya apa? Dengan kita tahu AFL ini, kita akan tahu kira-kira butuh fluida berapa. Kalau air berapa ratus kubik, nah, itu sudah kita siapin. Oke, kira-kira ini ya. Ini kita juga akan belajar penyimpanan material di secara garis besar. Kita nanti juga akan belajar bagaimana membatasi laju gerak api. Jadi ketika api terbakar itu bagaimana cara apa memitigasi mereka supaya kalau bisa itu jangan menjalar kemana-mana. Oke, Pak, waktunya sudah waktu saya kembalikan lagi. Mungkin ada kepada moderator Pak lain, monggo. Baik, sudah selesai Pak Edi? Sudah Pak. Baik, terima kasih Pak Edi atas pemaparannya yang eh, cukup menyeluruh ya, luar biasa. Saya kali ini kita masuk ke sesi diskusi jawab. Ya. Di sini saya ambil dari ruang chat. Saya ada satu pertanyaan ini dengan Hendri Andriawan. Apakah ada Mas Hendriawan? Apakah mau bertanya langsung atau saya bacakan lewat chat saja? Baik. Oke, mungkin saya katakan aja ya Pak Edi ya. Eh, izin bertanya, bagaimana cara memetakan atau mitigasi risiko bahaya kebakaran? Nah, itu mungkin dulu Pak Edi. Oke, pertanyaan dari Pak Indiawan ya.
Jadi kita tadi ada salah satu slide yang terkait dengan memitigasi risiko ya. Dari sini nanti seperti yang sudah kita bahas tadi, kita juga akan belajar terkait dengan bagaimana memitigasi bahaya. Jadi semuanya melalui suatu proses yang namanya identifikasi ya. Di lingkungan tempat kita bekerja, kita nanti juga akan dibekali dengan pemahaman karakter material, Pak. Material mana yang ibaratnya kalau orang bilang batu bata atau apa istilahnya paving block yang tersimpan itu jelas material yang memang susah terbakar. Tapi ada juga material-material yang gampang terbakar misalnya furniture gitu kan. Ada kalau orang bilang itu hordeng di samping kiri kanan kita. Terus kemudian di sana ada tumpukan-tumpukan buku misalnya atau tumpukan-tumpukan apalah. Terus kemudian ada bahan kimia. Nah, semuanya itu nanti akan kita identifikasi, juga ada kelasnya. Terus apalagi kalau sudah ada bahan kimia kan yang lebih gampang loh. Kenapa? Ibaratnya cairan, kita belum sampai ke cairan itu saja, api tiba-tiba sudah menyala. Karena apa? Ternyata dia nguap. Uap, material yang uap itu akan gampang bereaksi dengan udara ya. Jadi dia nanti bisa. Nah, dari situ nanti kita akan identifikasi, Pak. Kita identifikasi, kita kelompokkan nih seperti yang ada sebelah kanan itu, kita kelompokkan, oh ini kira-kira potensinya besar. Nah, dari situ yang potensinya besar itulah nanti kita punya strategi. Kira-kira mau diapain? Simpenannya di mana? Terus kalau material yang gampang terbakar, misalnya api, apa kertas tuh, jangan sampai dekat dengan material-material lain yang misalnya karena apakah kita merokok dan sebagainya. Nah itu kan apa ya? eh, di analisa risiko terhadap bahaya kebakaran nanti kita akan mulai memahami bahwa di tempat kita bekerja itu termasuk industri model apa. Jadi nanti oh ini termasuk misalnya kan ada klasifikasi industri Pak. Industri yang misalnya namanya low low risk ya kan, kemudian ordinary risk atau extra hazard risk yang terkait dengan kebakaran. Kita bisa lihat. Nah, baru di situ kita siapkan mitigasi. Mitigasi adalah sifatnya adalah reduce. Bahkan kita akan belajar sampai level bukan hanya reduce, tetapi avoid. Jadi benar-benar kita menghindari. Karena saya sampaikan tadi, api kecil pun kalau dalam aspek pencegahan kebakaran itu adalah musuh. Tapi bagaimana kita itu menjadi teman tergantung apakah di lingkungan di mana api yang kecil itu menyala. Nah, api kecil misalnya kita merokok ya. Kalau itu di tempat yang terbuka, terus kemudian kanan kiri tidak ada kertas, itu api kecil misalnya berupa rokok itu adalah teman. Tetapi beda, api kecil kita misalnya kita ngerokok, kita menyalakan korek api, kita ngelas itu kan api kecil. Tapi di lingkungan-lingkungan yang memang ada. Nah, gitu Pak, kira-kira Pak Henry. Kita akan ajarkan semua itu. Baik. Mungkin saya ingin kembangkan lagi pertanyaannya Pak ya dari Oke? pertanyaan Pak Andriawan ini. Eh, Tadi kan bagaimana cara memetakan. Nah, kira-kira nih menurut pengalaman Pak Edi, keahlian apa atau pengetahuan apa gitu ya supaya kita bisa membuat peta resiko bahaya kebakaran itu benar-benar tepat ya. Jadi mungkin kita perlu ada pengetahuan atau mungkin kita perlu keahlian tertentu gitu ya. Berdasarkan pengalaman Pak Edi, apakah cukup ikut apa nih pelatihan aja atau memang kita harus beberapa tahun dulu nih gitu ya, jadi menggeluti industri atau gimana gimana? Jadi gini Pak, ya memang idealnya kan ya harus seperti itu kalau kita spesialis. Tapi kan kita bahwa yang namanya kebakaran itu melekat kepada semua baik orang yang ahli atau paham tentang masalah api maupun orang awam itu api nggak peduli kan. Artinya ini pemetaan yang secara jelas dan konkret itu yang paling penting itu salah satunya adalah satu pemahaman terkait dengan karakter material ya mana material yang gampang terbakar atau tidak ya. Terus bagaimana perubahannya yang pada tiga tadi yang tiga segitiga api tadi karakter materialnya seperti apa ini zat kimia
atau bukan gitu kan. Tapi jangan dipikir bahwa seolah-olah yang gampang kebakar itu zat kimia. Enggak juga. Gitu. Artinya apa? Kertas itu sebenarnya kalau ngomong ya itu kimia. Gitu. Jadi satu karakter material, yang kedua pemahaman bagaimana cara menyimpan gitu kan. Ada aturan oh, kalau material-material seperti ini harusnya disimpan pada temperatur misalnya di bawah 25 derajat Celcius gitu kan. Terus bagaimana cara numpuknya gitu kan. Nah itu simpel-simpel sederhana ya. Itu akan kita pahami. Memang seharusnya dengan kita nanti mengambil pelatihan ini, kita akan paham ya, paham paling tidak akan paham sekali dan menjadi ahlinya itu dalam bertahap ya. Paling tidak kita akan tahu bagaimana cara memitigasi, mengavoid di lingkungan kita. Coba. Jadi terus yang ketiga, pemahaman terhadap proses pekerjaan kita. Jadi pertama karakter material, yang kedua penyimpanan material, yang ketiga karakter pekerjaan kita. Karakter pekerjaan kita termasuk pekerjaan yang melibatkan panas kah? Apakah melibatkan setrum listrik kah? Gitu kan? Melibatkan gesekan kah? Gitu kan? Atau melibatkan kimia kah? Berarti itu lebih ke arah proses kerja. Oke, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Oke, ini saya lanjutkan lagi, masih dari pertanyaan Pak Andriawan ini. eh upaya upaya kita dalam mendeteksi secara dini eh, terhadap bahaya kebakaran itu bagaimana Pak? Apakah upaya kita, misalnya nih, kita harus sering-sering melihat lokasi tempat kerja atau lapangan kita atau apa gitu ya. Nah, upaya supaya, karena kadang-kadang manusia gitu ya, manusia kemarin kemarin ngerjain apa, hari ini ngerjain apa, lupa gitu ya. Nah, Betul. upayanya bagaimana nih supaya kita bisa mendeteksi dini nih tidak terjadinya kebakaran? Jadi, Izin, izin Pak oke, Edi, Pak Admin. oke Pak Edi, monggo. Apa Eh, mau aja? oke, Assalamualaikum. Mohon maaf, baru bisa Waalaikumsalam. Silakan Pak Hendri, langsung ya aja. tadi. Izin Pak, tadi eh, kalau sering kita dengar juga berita-berita maupun di online juga kan di Ya, di bandara yang pernah kebakaran seperti Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Di Bandara Soekarno-Hatta itu saya pikir mereka memiliki suatu analisis terhadap resiko kebakaran, Pak. Mereka juga memiliki bagian ya, dari safety risk-nya, Pak ya, ada ya, safety manajemennya. Kenapa ya. masih bisa sampai kebakaran itu, Pak? Padahal analisa mereka maupun Betul, safety mereka kan udah bagus, sudah terjamin betul. punya sertifikasi yang memadai juga, Pak. Tetapi kenapa masih bisa juga, oh, walaupun itu balik-balik ke itu ya, Pak ya? Itu Ya, kenapa, Pak? betul. Kira-kira, Pak? Terima Ya, kasih, Pak jadi Edi. Pak, jadi kita overview ya Pak. Tempat-tempat yang terjadinya kebakaran itu kadang sudah ibaratnya kita ngomong safety-nya tinggi gitu Pak ya. Sudah dipasang deteksi panas, deteksi asap dan sebagainya. Bagaimana ketatnya misalnya di industri migas atau mungkin di lingkungan bandara ya Pak. Semuanya ada Pak, tapi masih ada kebobolannya kan. Itu bisa terjadi Betul. ya kan. Karena jadi gini, misalnya kita sampaikan kepada apa? Kita lihat misalnya ini adalah upaya pencegahan atau deteksi misalnya. Itu di suatu lingkungan itu gedung-gedung yang terbakar itu juga sudah terpasang Pak. Terpasang apa itu namanya? Deteksi ya Pak ya. Ya, Deteksi sudah dipasang dan sebagainya. Kenapa bisa jadi? Satu faktor yang terkait dengan misalnya kedisiplinan. Deteksi panas, deteksi asap, deteksi gas dan sebagainya sebagai upaya deteksi awal itu kita ngomong deteksinya dulu bahwa dia dipasang bukan sebagai ibaratnya patung, Pak. Udah syaratnya udah. Padahal mereka adalah benda kerja yang sifatnya membantu seperti bukan manusia. Kalau manusia kan ada anu sedikit sudah
sensitif, tapi ada juga yang tidak sensitif, Pak. Yang dibutuhkan salah satunya begitu mereka terpaksa, apa yang dilakukan? Apakah sudah aman? Tidak juga, karena apa? Ada tindakan lanjutan yang perlu dilakukan, misalnya apa? Inspeksi. Sudahkah peralatan itu dilakukan inspeksi sesuai dengan aturan misalnya? Inspeksi sesuai dengan aturan, misalnya inspeksinya 3 bulan, dicek. Kemudian ada yang namanya teknik testingnya. Jadi ITM namanya, ITM, inspeksi, testing, maintenance. Ya kan? Bisa jadi itu dilakukan semua. Dilakukan semua atau tidak? Atau hanya sekedar apa terpasang, Pak? Itu masih bisa terjadi yang selain yang disebut sebagai faktor human error kan. Artinya karena manusia. Jadi karena memang manusianya memang seperti itu kita nggak tahu sebenarnya kita maka justru yang kita lakukan itu adalah proses edukasi mulai dari lingkungan kerja kita maupun sampai ke level mungkin masyarakatnya masyarakat di mana sprinkle sudah dipasang tapi apakah pemasangannya itu jelas spesifikasinya pas atau tidak jaraknya karena apa misalnya sebagai contoh deteksi panas itu kelemahannya apa bahwa dia tidak bisa dipakai untuk space yang luas karena apa? Ketika timbul panas, titik panas itu akan menyebar kemana-mana sehingga temperaturnya kan nggak bisa terdeteksi toh. Nah, terus kemudian jarak sprinkle dan sebagainya karena itu hanya deteksi. Terus di industri-industri yang lain yang level safety-nya tinggi gitu. Tapi ingat bahwa terus di industri-industri yang seperti itu juga bisa dikatakan industri yang high risk yang dilakukan mereka itu kadang untuk bahaya kebakaran yang sifatnya konvensional, misalnya orang rokok, orang apa itu makin kecil. Tetapi apa? Misalnya ada kaitannya petir misalnya kan, ada perubahan Jawa tiba-tiba petir kan, ada gas dan sebagainya. Itu masih apa yang kita lakukan itu memang sifatnya adalah usaha. Bagaimana kita mencegah sedemikian rupa. Bahkan seperti maaf nih di perusahaan-perusahaan migas di Indonesia maupun di itu sudah berkali-kali kebakaran itu masih saja terjadi. Ya kadang ada faktor yang diakibatkan oleh misalnya alam ya, alam yang memang secara normal misalnya oh, ini sudah bisa menahan apa kilat dengan model begini, tapi mungkin suatu saat ada kilat yang ekstrim sudah tidak bisa. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Kita sebagaimanapun mitigasi ya Pak, mitigasi bahkan kalau bisa avoid Pak. Tapi ingat bahwa itu semua yang kita lakukan itu 100% tidak akan pasti bisa selamat, tapi paling enggak usaha itu sudah menuju ke arah itu. Itu Pak Henry. Oke, Kak Edi. Makasih, Pak Edi. Nah, Oke, Pak Henry ya. Jadi mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Pak Henry. Terima kasih Pak Edi. Saya lanjut ke pertanyaan yang lain. Nah, ini ada pertanyaan pencegahan kebakaran sebaiknya dilakukan internal dalam artian kita memiliki dedicated unit kerja atau dedicated staff atau sebetulnya dikerjakan oleh eksternal atau pihak ketiga. Mana yang lebih baik dan mungkin ada pro kontra ya kalau misalnya internal bagaimana, kalau eksternal bagaimana. Silakan Pak Edi. jadi begini Pak, menurut saya, nah ini logika nalarnya sederhana saja juga kan. Jadi kalau suatu unit kerja atau suatu perusahaan itu memang idealnya juga memiliki sendiri ya Pak ya. Memiliki unit sendiri maka rata-rata mereka kan juga punya apa yang namanya safety yang terkait yang kaitannya sama kecelakaan kerja tapi bukan hanya kebakaran aja mereka biasanya bekerja kan untuk semua misalnya fire apa safety tapi idealnya kalau perusahaan-perusahaan yang memang besar kan dia punya private fire department misalnya bukan hanya sekedar misalnya apa sprinkle itu kan hanya sprinkle kan sifatnya deteksi dan istilahnya pemadaman yang dini gitu loh. Dini sekali misalnya atau apa itu kan untuk api yang begitu kena kecil itu kan bisa dikatakan itu sudah di mana-mana memang harus punya. Tapi dengan kita paham yang ini, saya katakan ini tadi. Jadi
kalkulasi beban panas material. Ini suatu perusahaan atau proses produksi yang kita bisa hitung, namanya analisis beban panas ya. Ketika material misalnya kita sudah pikirkan namanya analisis beban panas itu, misalnya kita taruhlah kita punya pabrik. Pabrik itu kita bisa hitung luasannya berapa, ya kan. Terus kemudian material yang bisa disebut sebagai bahan bakar itu kan semua. Artinya mulai bahan baku, produk, terus kemudian mesin-mesin, terus kemudian gedung, terus kemudian bahan bakar misalnya BBM, itu semua digolongkan sebagai bahan bakar. Nah, ketika dia terbakar, otomatis semua akan melahirkan panas. Itu bisa kita hitung. Misalnya gedung semacam ini itu kan menempati luasan tertentu ya Pak. Luasan tertentu, misalnya gedung berapa kali berapa, semuanya isinya gudang bahan bakar. Itu bisa dijumlahkan, kira-kira kalau di rata-rata 1 meter persegi itu dapat menampung berapa ton. Ya, materialnya apa saja, misalnya baja atau misalnya plastik nih. Plastik itu misalnya di gudang nih. Di gudang itu ada plastik, terus kemudian ada material yang totalnya itu 100 ton. Ternyata begitu dibagi dengan luas gudangnya itu 1 meter persegi plastik, 1 meter persegi ruangan itu menampung misalnya misalnya 3 ton, misalnya 3 ton. Ditambah baja-baja yang sebagainya yang ada itu berapa? Ternyata begitu dihitung, setiap material itu, ini secara ini aja ya. Secara setiap material itu ada nilai beban panas, Pak. Nilai panas yang dibakar, yang yaitu kilojoule per kilogram kan ada, Pak. Ya kan? Kilojoule per kilogram, soal misalnya plastik A gitu. Setiap gram dia panasnya berapa? Itu dikalikan sampai sekian ton misalnya. Kemudian material yang setiap meter persegi itu menahan berapa, setiap meter persegi itu ada berapa ton. Nah itu kan bisa secara garis besar itu bisa dikalikan. Oh ternyata setiap meter persegi itu beban panasnya misalnya sekian ribu kilojoule. Nah, sekian ribu kilojoule itu bisa kita hitung, oh kira-kira kalau dipadamkan dengan air, itu nggak mungkin pakai apar, Pak. Nggak mungkin pakai, itu harus pakai air yang jumlahnya misalnya per detik, misalnya harus, sebagai contoh itu per detik misalnya eh, apa 5 atau per detik misalnya 2 kubik gitu kan. Wah, atau 2 meter kubik itu nggak mungkin yang kita punya, atau kita harus call apa itu namanya, fire department, perjalanan mereka tuh ke sini berapa, sedangkan material ini adalah material terbakar. Nah itu semua, strategi itu semua tergantung daripada ketika kita mapping bahwa industri kita itu termasuk high potential fire, itu sebaiknya menggunakan punya sendiri. Itu paling tidak untuk awalan ketika api masih kecil, yang tapi levelnya tidak bisa dipadamkan oleh misalnya apa kan masih titik api kecil gitu kan. Oh kita masih ada juga jenis yang foam kita harus punya. Nah, itu analisis itu bisa kita terapkan apakah kita punya sendiri atau tidak ketika kita bisa memahami berapa sih beban api yang ketika itu timbul terjadi kebakaran itu sebenarnya berapa. Kita total, itu paling nggak kita bisa memadamkan 75% misalnya, karena kita merasa bahwa itu begitu terbakar panasnya akan tinggi sekali dan sifat perambatannya, misalnya ada plastik itu begitu terbakar kan cepat Pak, cepat meledak. Oh ini nggak mungkin kalau kita manggil pemadam kebakaran, karena apa? Enggak, karena apa? Di kawasan ini misalnya kita juga harus, nanti ada yang namanya pre-incident planning, itu membuat suatu kalkulasi atau perencanaan yang memang sudah diasumsikan ketika lingkungan ini terbakar atau pabrik ini terbakar, itu kira-kira butuh berapa misalnya pemadam kebakaran, berapa kira-kira yang harus disemprotkan bersama, dan ingat itu butuh waktu.
Nah, itu strategi. Saya pikir kalau misalnya memang risikonya tinggi, akan lebih baik punya sendiri, misalnya hidran-hidran yang memang reliable ya Pak, memang tangguh, yang memang bisa bisa mencukupi apa panas yang akan timbul. Oke Pak? Ya, oke, baik. Jadi intinya adalah melihat lagi ke perusahaan kita, apakah memang perusahaan itu sangat berisiko untuk bahaya kebakaran, melihat dari karakter prosesnya segala macam, dan itu memang sebaiknya punya unitnya sendiri, gitu ya, supaya bisa lebih cepat dalam mengantisipasi ataupun melakukan penanganan ketika terjadi suatu peristiwa kebakaran, gitu ya, ya. Baik. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan. eh Alat dalam api ringan itu yang jenis chemical atau sifatnya adalah halotron, apakah masih boleh digunakan nih? Pak Edi juga ada pertanyaan mengenai eh, peralatan nih. Kira-kira gimana nih? Chemical, alat pemadam api ringan berjenis chemical, apakah masih digunakan? Ya, ini ya Pak ya. Jadi selama ini kan berbagai macam nih sih kita lihat ya. Kita lihat nanti pemakaian detailingnya seperti apa kalau kita ada waktu untuk training. Juga ada yang sebelah kiri itu namanya ada klasifikasi material. Jadi ada klasifikasi material itu ada yang namanya selulosik ya. Selulosik itu kalau misalnya materialnya terbuat dari ya kayu lah, kertas dan sebagainya itu termasuk selulosik ya. Terus kemudian hidrokarbon itu kalau misalnya bahan bakunya terbuat dari yang akan terbakar itu mayoritas misalnya terbuat dari apakah itu cairan oli, kemudian gas, kemudian minyak, dan sebagainya. Tentu nilai panasnya luar biasa, perembatan panasnya cepat. Terus kemudian ada juga lingkungan kerja itu misalnya elektrik material, misalnya yang masih hidup, kayak mesin, kulkas, dan sebagainya. Kemudian kalau yang terbakar ini plastik, namanya plastik itu metal ya. Kemudian kelas K itu kalau ada misalnya peralatan kompor, kemudian peralatan ada minyak goreng dan sebagainya. Nah, semuanya itu akan ada applicable-nya. Jadi terus kemudian apa? Setiap apa jenis atau karakter daripada fluida untuk pemadam kebakaran itu ternyata punya karakter masing-masing. Misalnya kalau air itu untuk menyerap panas gitu kan, terus dia cocok untuk selulosik, terus kemudian hidrokan apa elektrik atau metal dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau panasnya sudah besar, oh, dia ternyata lebih cocok dengan dry chemical atau wet chemical. Itu kemungkinan terjadi. Cuma kita harus tahu juga karakter bahwa chemical itu juga chemical, dia punya efek. Efeknya misalnya toksit atau membuat korosif ya, itu ada efek yang lain gitu kan. Nah, selama ini biasanya pakai namanya clean agent misalnya sebagai contoh halon atau yang lain apa monoamonium fosfat dan sebagainya ada semuanya ada karakternya masing-masing Pak. Terus foam kalau misalnya yang terbakar itu misalnya mengeluarkan gas gitu kan. Gas dia foam tujuannya supaya ketika dia terbakar kemudian ada material-material lain yang tidak terbakar itu tapi menguap begitu tertutup oleh uap. Nah, dia akan menekan supaya uapnya itu tidak akan timbul terus. Jadi semua material ini dipakai ada tujuannya masing-masing. Misalnya biasanya kan ada satu apa fire extinguishing agent itu atau pemadam kebakaran itu semuanya misalnya ada yang terkait dengan satu menyerap panas, tujuannya itu untuk menyerap panas, terus kemudian cooling pendingin, ada lagi yang salah satunya untuk memutus mata rantai reaksi. Jadi kalau misalnya yang terbakar misalnya adalah chemical apa terbakar, dia disemprot itu bukannya malah ini Pak, misalnya disemprot dengan air bukannya malah padam. Karena apa? Air itu dianggap sebagai bahan bakar baru. Ah, ternyata dia lebih cocok dengan material misalnya chemical tertentu yang nanti ketika dia tercampur reaksi mereka, reaksi di dalam kebakaran itu karena ada oksigen salah satunya adalah
dia berhenti. Namanya interruption ya, proses interupsi. Terus kemudian smothering misalnya. Smothering itu proses untuk ketika terjadi kebakaran. Kebakaran kan salah satunya ada karena ada oksigennya. Oksigen. Oh, itu mengurangi keberadaan oksigen di reaksi itu. Nah, semua itu nanti akan kita pelajari ya. Dry chemical, wet chemical itu masih dipakai. Cuma memang biasanya ada ada kekurangan. Misalnya kayak tadi itu korosif, itu sedikit misalnya baunya agak menyengat, nggak enak gitu kan. Nah, sebagainya seperti itulah. Oke, Pak, kira-kira seperti itu. Baik, jadi intinya apa namanya alat modal piringannya itu masih digunakan gitu ya, tergantung dari medianya atau medium yang mau dipadamkan itu apa ya. Jadi jangan sampai malah menimbulkan risiko kebakaran menjadi lebih besar. Oke, seperti itu ya, Pak. Ya, Oke, baik. Ini kita sudah sampai di penghujung ruang untuk bertanya dan menjawab gitu ya. Tapi sebelum saya tutup, saya ada satu pertanyaan nih, Pak Edi. Kalau kita ingin menjadi pengendali api gitu ya. Nah, ini kira-kira langkah pertama sebaiknya ya apa nih? Apakah kita belajar dengan ikut pelatihan atau kita sebetulnya bisa belajar sendiri atau kita langsung terjun aja gitu? Kira-kira yang paling enak nih gimana nih Pak Edi? Karena kan ya. kalau tadi melihat eh, penjelasannya kan menjadi pengendali api ini cukup banyak nih yang perlu dipahami. Gimana Pak Edi? Jadi gini, Mbak, pengendali api itu ada dua. Satu sebagai pencegah, satu adalah sebagai pemadam. Mana yang mau kita ambil ya? Kalau sebagai pemadam, artinya apa? Kita harus berprofesi sebagai ahli pemadam kebakaran, yaitu ketika terjadi pemadam itu karena namanya fire proteksi kan ada dua ya, Pak. Satu efek pada saat pencegahan, yang kedua pemadaman. Tapi titik berat kita adalah di dalam pelatihan ini. Jadi bedanya kalau misalnya seorang pemadam kebakaran ini kan memang harus terlatih secara fisik juga kan. Itu boleh juga bagus. Mungkin ada kursus atau kita mendharma baktikan diri untuk menjadi secara fisik menjadi tenaga pemadam kebakaran. Ketika api itu timbul, dia dibutuhkan. Kalau tidak ya dicuekin ibaratnya. Bukan cuekin dalam arti, ya nggak dibutuhkan, nggak penting menurut kita gitu kan. Nah, tetapi ketika kita menjadi pengendali api yang sifatnya adalah mencegah, itu bisa dilakukan oleh semuanya. Bahkan orang yang memang secara fisik tidak, misalnya tidak percaya, tapi dia tidak punya pengetahuan dan sebagainya. Nah, sebaiknya kita sama-sama aware terhadap terhadap bahaya kebakaran yang mengancam lingkungan kita untuk menjadi minimal bahwa kita bisa menjadi penasehat buat diri kita sendiri, ya kan? Lingkungan kita, tempat kita bekerja, tempat kita bekerja, dan itu bisa dilakukan oleh semuanya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya pemahaman yang untuk menjadi seorang pengendali api dalam hal pencegahan itu bisa ditularkan pada atau dimiliki oleh semua bagian stakeholder di mana tempat kita bekerja. Beda dengan seorang pengendali api yang benar-benar memadamkan, itu walaupun api padam, tapi tetap rugi. Nah, apa yang bisa kita menang ketika api sudah ini? Tetap aja rugi kan. Waktu kerjanya terputus, ya kalau misalnya hanya kecil kan, nah, akan lebih nggak enak lagi kalau misalnya, oh ini kaitannya dengan tingkat kepercayaan dari pelanggan misalnya, oh prosesnya nggak aman tuh, gitu kan jadi nggak enak. Nah, lebih baik bahwa kita akan mengambil edukasi yang sifatnya kita pertama dalam pencegahan. Itu Pak, itu bisa kita pelajari kita bersama melalui pelatihan ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Jadi intinya adalah memang ini menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya, Nah ini tadi meskipun kecil, tapi itu bisa menjadi sahabat ataupun menjadi musuh gitu ya, yang mengakibatkan suatu bahaya. Oke, rasanya waktu jualan yang membatasi gitu ya, dan kita sudah sampai di penghujung
presentasi, Pak Edi. Terima kasih sebelumnya kepada pembicara kita hari ini, Pak Edi. Mungkin bisa tutup materinya dulu, Pak Edi. Dan juga terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian, rekan teman-teman semua yang sudah mengikuti mulai dari awal acara sampai di akhir acara ini. Nah, kalau berkenan nih Pak Edi, harus berkenan, tidak boleh tidak. Boleh memberikan closing statement, Pak Edi. Ya, Pak. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa apa yang kita lakukan itu bagaimana bahwa kita akan apa ya menjadi bagian, Mbak, menjadi bagian dari apa upaya untuk mencegah kebakaran. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa api kecil itu bisa menjadi musuh, api besar juga bisa menjadi musuh. Gitu. Artinya nanti pada saat kita training saya juga akan didampingi dari kolega saya dari Dr. Suhinda yang diaspora dari Jerman, tapi sekarang sudah kembali ke Indonesia. Dia juga praktisi explosion akan bergabung dengan kita dan beliau juga akan menularkan bersama-sama dengan saya terkait dengan bahaya kebakaran dan ledakan. Saja Pak, terima kasih waktunya. Semoga kita bisa berkontribusi melalui apa terhadap lingkungan kita melalui pencegahan bahaya kebakaran. Terima kasih, Alain. Baik, terima kasih Pak Edi atas closing statement-nya. Oke, ada beberapa hal menarik dari sesi hari ini, ya, berbicara mengenai upaya pengelolaan atau pengendalian bahaya kebakaran. Ada beberapa yang saya coba tarik kesimpulannya bahwa eh, pemahaman mengenai atau upaya mengenai pencegahan kebakaran itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita semua sebagai stakeholder, ya. Dan kita juga wajib memahami ya kira-kira bagaimana nih apa saja yang diperlukan untuk kita bisa mencegah kebakaran. Tadi kalau dari cerita Pak Edi ada berbicara mengenai untuk bisa menimbulkan api setidaknya membutuhkan 3 hal. Ada yang namanya panas, ada yang namanya oksigen, dan ada yang namanya bahan bakar. Dan untuk bisa kita mencegah timbulnya kebakaran, setidaknya kita perlu memiliki beberapa pemahaman. Kita perlu memahami karakter dari material, baik itu yang disimpan atau yang dibawa atau yang sedang kita sedang kita kerjakan, gitu ya. Dan juga pemahaman mengenai bagaimana cara menyimpannya. Karena sesuatu yang kelihatannya kering, kalau menyimpannya tidak bagus, tiba-tiba tadi kalau nggak salah density-nya bisa naik segala macam dan itu bisa menimbulkan percikan dan nanti bisa berakhir menjadi atau bisa berpotensi menjadi kebakaran. Dan yang berikutnya adalah pemahaman mengenai proses pekerjaan, di mana kita juga perlu memperhatikan apakah pekerjaan kita sudah kita antisipasi untuk bisa mencegah kebakaran. Baik, kurang lebih itu ya. Ada beberapa kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Dan semoga pembahasan hari ini bermanfaat. Dan semoga acara dari Pojok Pintar Manajemen ini bermanfaat. Serta bisa memberikan ya, semangat kepada Bapak dan Ibu kalian, kepada saudara sekalian, kepada rekan-rekan semua. Untuk terus berkarya. Ya, terus berkarya dan jangan berhenti, gitu ya. Sehingga yang paling bisa kita lakukan adalah terus berkarya dan menyala abangku, gitu ya, sesuai dengan tema hari ini. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara, kami meminta kesediaan dari Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback yang sudah kami sediakan. Silakan memindai QR code dan klik feed yang dikirimkan melalui chat Zoom. Feedback tersebut menjadi sarana atau menjadi masukan bagi kami untuk bisa memberikan event yang lebih menarik lagi ke depan. Dan setelah mengisi feedback,
Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semua, teman-teman nanti akan bisa mendapatkan materi melalui email yang sudah dikirimkan kepada kami. Baik, untuk di penghujung acara di sini kami juga ingin memberitahukan ada beberapa produk-produk layanan kami, ada beberapa produk-produk sertifikasi yang kami adakan, mulai dari pengadaan barang jasa pemerintah, kompetensi level 1, ya. Dan di sini kita bisa lihat ada tanggalnya, ada di Cikarang, ada di Surabaya, dan ada di Makassar. Ya, kami hadir untuk bisa, selain di Jakarta gitu ya, kami hadir untuk lebih dekat dengan Bapak dan Ibu sekalian, dengan teman-teman semua. Oke, ini adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sertifikasi ini merupakan sesuatu yang penting. Dan yang berikutnya adalah kita berbicara mengenai sertifikasi ahli K3 umum. Kalau kita berbicara sertifikasi ahli K3 umum, ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 aturan pelaksanaannya mewajibkan perusahaan untuk memiliki ahli K3. Nah, harapannya kita bisa memperbanyak ahli K3 sama dengan tadi kita memperbanyak pengendali-pengendali api supaya nanti lingkungan kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Sama kami juga hadir mendekat kepada Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semua, teman-teman, sahabat. Oke, yang berikutnya kami juga memiliki suatu komunitas. Nah, silakan untuk gabung di komunitas kami di PPM Community. Nanti silakan klik saja atau silakan join melalui yang ada di chat room, gitu ya. Nanti di sini kita akan banyak berdiskusi, kita akan banyak berbicara mengenai berbagai hal. Gitu ya. Nanti ada masing-masing pembahasan, mulai dari masalah-masalah manajemen, terutama HR, K3, masalah-masalah mengenai bahaya kebakaran, dan lain sebagainya. Jadi silakan nanti kita berkreasi, nanti kita berkarya melalui Kupas. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa ya kurang lebih adalah sudah 1,5 jam acara ini berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan Bapak dan Ibu sekalian, keterlibatan berbagai pihak yang bisa mendukung bersamanya acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, feedback, masukan, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Itu menjadi semangat bagi kami, menjadi menjadi api. Ya. Ini api yang baik ya, jadi ya, api yang baik buat kami PPM untuk selalu menyelenggarakan event-event yang bisa digunakan sebagai sesi pembelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memandu acara atau ada salah kata dari pembicara. Saya Alain Wijanarko pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM selanjutnya. Salam sehat, salam terus berkarya, salam untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua.